karena itu saya katakan dari sisi substansi banyak celah untuk mengimpeach Gibran. Cuma apakah impeachable, apakah prosedurnya apakah prosedurnya itu terpenuhi atau tidak? This is the question. Dan Anda menyatakan bahwa ini pertama kali yang sebelum mengatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali, Refli Harun melihat bahwa ada celah-celah yang bisa dilakukan. Bukan saat ini aja saya mengatakan itu. Sebelum Gibran dilantik pun saya sudah mengatakan, dan bahkan kita datang ke Dewan Perwakilan Daerah. Tadi dibilang kita buka-bukaan, sekarang kita buka-bukaan. Kalau dari sisi Bung Ruliandi, nggak akan mungkin dari sisi undang-undang bisa, karena satu paket dan seterusnya. Saya tanya sekarang dari undang-undang juga mungkin, atau ada hal yang lain. Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara, silakan. Tes 1, 2, 3. Jadi kalau Cadas, kalau Ruliandi ngomong kita dengarkan, tapi kan kita harus jujur. Beliau kan sekarang sudah di KSP, kantor staf presiden. Jadi kalau seandainya ada yang membela pemerintah wajar. Jadi saya bilang he is doing his job, ya kan begitu. Nah kalau yang mau yang independen yang ini, ya kan? Yang tidak ada afiliasi politik, tidak ada keterkaitan dengan pemerintah, dan sudah mengatakan tidak akan minta jabatan atau menjabat sampai 2029. Udah jelas kan? Nah karena itu saya berusaha bicara secara akademik. Begini. Kalau kita bicara mengenai undang-undang dasar itu ya, maka ada 4 klausul seorang presiden dan atau wakil presiden itu bisa dimundurkan. Pertama, mangkat, ya kan? Kemudian berhenti, diberhentikan, atau tidak lagi bisa melakukan kewajibannya karena cacat tetap dan lain sebagainya. Sekarang tadi Ari Puyono bilang nggak ada sejarahnya dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya diberhentikan wakil presiden itu, tapi ada juga yang mundur. Hatta mundur kan begitu tahun 56. Kalau yang di impeach itu 2 orang, yaitu presiden ya, Bung Karno ketika dia pidato Nawaksara ditolak di MPRS diketuai oleh Hana Sution tahun 67, kemudian dia diberhentikan secara resmi dan kemudian dipilihlah Pak Harto. Kemudian berikutnya yang di-impeach itu adalah Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Yang mengundurkan diri itu adalah Pak Harto. Jadi beda itu. Jadi 4 klausul tersebut itu sudah digunakan semua kecuali yang mangkat. Tidak ada presiden yang meninggal ketika dia menjabat. Ya. Karena itu biasa saja. Karena itu adalah yang namanya article of impeachment. Jadi kalau kita misalnya mau meminta seorang presiden dan atau wakil presiden diberhentikan, maka kita harus melihat 2 hal, substansi dan prosedur. Substansi itu agar sesuatu jadi impeachable, bisa di-impeach. Nah untuk bisa di-impeach ya 3 kategorinya. Dia melakukan pelanggaran hukum berat, berupa antara lain pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau lagi dia melakukan perbuatan tercela, kategori kedua, dan kategori ketiga tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah antara lain mampu secara jasmani dan rohani. Ke dalam 3 klaster itulah kemudian seseorang bisa di-impeach, presiden dan atau wakil presiden. Dan perlu digarisbawahi, memang presiden dan wakil presiden itu dipilih satu paket. Kita tidak seperti Filipina yang dipilih presiden sendiri, wakil presiden sendiri, kadang-kadang tidak ada kohesivitas. Tetapi kalau urusan impeachment, pemakzulan atau pemberhentian, ya urusan masing-masing, nggak main paket, ya kan? Jadi ketika Gus Dur di-impeach, ya Megawati yang mendapatkan berkahnya jadi presiden, ya kan? Ketika Soekarno di-impeach, nggak ada wakil presidennya, makanya kemudian tidak bisa melanjutkan masa jabatan sampai habis waktunya. Jadi dipilih sama-sama tapi di-impeach bisa satu saja, bisa dua-duanya. Jadi maksudnya jangan kemudian kita di fait accompli seolah-olah dari hulu sampai hilir rendengan berdua saja. Buktinya ketika misalnya sudah menjadi presiden dan wakil presiden pun, Megawati tetap juga menggarap
bagaimana bisa menjatuhkan Gus Dur pada waktu itu kan begitu. Emang tidak dibicarakan secara politik. Tidak hanya konstitusi tetapi juga politiknya jelas. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah secara substantif Gibran ini bisa impeachable? Maka kita bicara kan bukan hanya hukum yang saat ini. Tapi kita bicara kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi walaupun belum terbukti. Tapi saya mengatakan sudah ada yang terbukti. Cuman masalahnya ditindaklanjuti atau tidak itu masalahnya. Maksudnya gimana Bung Refli? Hah? Maksudnya bagaimana? Oke. Ini saya ditelepon Pak Prabowo tapi saya matikan aja. Satu ya. Saya bicara sebentar. Saya agak gatek juga kita kecilin. Oke. Mohon maaf Aiman ya. Silakan. Gangguan kecil. Satu, saya balik ya. Kita masukkan clause of impeachment itu. Yang namanya perbuatan tercela itu salah satu klaster kan. Nah perbuatan tercela itu salah satunya judi, mabok-mabokan menurut Undang-Undang Nomor 7 2017. Tapi tidak terbatas itu saja. Perbuatan tercela itu bisa apapun yang dipandang tidak layak. Ya kan? Mohon maaf nih. Ada wakil presiden misalnya pipis di pohon misalnya. Itu bisa di-impeach. Asal tadi prosedur politiknya jalan. Oke? Nah sekarang pertanyaannya adalah ada satu spekulasi yang saya bilang under table. Yang mengatakan bahwa wakil presiden ada terlibat drug. Oke? Itu kan isu publik. Oke? Nah, satu. Yang kedua adalah Isu publik atau gosip? Itu harus dijelaskan. Gosip. Gosip, oke. Iya. Gosip kan belum tentu benar. Lah, nanti dulu. Kan gosip itu karena Anda ada prosesnya kan. Oke, silakan. Kalau Anda bilang benar, ya dia otomatis. Ya, artinya Kita kan- kalau gosip kan terlalu spekulatif. Begini Aiman sayang, begini ya. Yang namanya Ya, saya harus adil juga di sini. Maksudnya jangan kemudian gosip muncul gitu kan. Begini, sesuatu hal itu nanti saya kasih prosedurnya. Oke. Semua hal itu kan harus ada prosedur politiknya. Oke. Nah, yang kedua adalah isu soal ijazah. Ya, ijazah itu juga bermasalah karena Gibran tidak pernah tamat di SMA di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah ijazah yang dia dapatkan di Australia dan Singapura itu kompatibel dengan SMA atau tidak? Kan itu juga pertanyaan. Oke. Belum terbukti, memang belum terbukti, orang belum diverifikasi. Dua. Yang ketiga soal Fufu Fafa. Soal Fufu Fafa itu kalau pakai Roy Suryo 99,9%, lagi-lagi Roy Suryo ya kan. Itu adalah Gibran. Dia sudah membuktikan macam-macam. Dan Fufu Fafa itu, itu kan perbuatan 5-10 tahun yang lalu. Menghina dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dia tidak mengakui hingga saat ini bahwa itu adalah dia. Dan itu kebohongan publik. Dan bisa masuk dalam perbuatan tercela. Oke, 3 kan sudah. Yang keempat, kalau kita bicara tentang kemampuan jasmani dan rohani, no doubt. Secara jasmani barangkali nggak ada masalah. Tapi secara rohani kalau dia memang betul ada hal-hal yang aneh. Kalau Dr. Tifa kan selalu coba lihat matanya ketika dia bicara, ya kan? Coba lihat. Nah, maka kita bisa mempermasalahkan kemampuan rohani. Artinya kemampuan yang sifatnya tidak fisikal kan? Otak. Ya, ini supaya nggak terlalu jauh soal gosipnya. Kemampuan rohani maksudnya apa nih? Sesuatu yang sifatnya non-fisikal. Penyimpangan, saya boleh katakan itu? Ya Anda kalau ada drug dan lain sebagainya kan pasti ada masalah, benar nggak? Secara non-fisikal pasti tidak akan mampu kan? Oke. Nah, 4. Yang kelima yang bisa kita lihat adalah seandainya Gibran ini terlibat dalam konspirasi putusan MK, konspirasi loh saya katakan, kita tidak bicara lagi mengenai putusan 90-nya. Tapi kita bicara kemungkinan ada konspirasi dan itu misalnya proven, ya kan? Maka itu bisa impeachable juga. Oke? Nah, saya mengungkapkan 5 hal. Karena dia sudah menjadi wakil presiden, maka berlaku yang namanya privilege. Sebuah keistimewaan prosedural.
seorang presiden dan wakil presiden tidak bisa diproses dengan prosedur biasa. Dilaporkan ke polisi, nggak bisa. Karena konstitusi sudah mengatakan untuk hal-hal yang saya sebutkan tersebut hanya berlaku yang namanya the procedure of impeachment. Mulai dari pengusulan oleh DPR, 2/3 minimal hadir, 2/3 harus setuju, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke DPR, kemudian DPR mengundang sidang MPR. Dari sisi substansi, itu bisa akan diklarifikasi kalau ada kemauan politik. Kemauan politik itu harus ada di DPR dengan membentuk panitia angket. Oke? Dan kemauan politik itu kalau seandainya dianggap terbukti secara politik, maka akan diuji di jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Maka impeachment dalam era Undang-Undang Dasar yang baru ini relatif jauh lebih sulit dibandingkan pada era sebelumnya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar. Kita ingat yang namanya Wapres Budiono mulai hari pertama dilantik itu terus menerus dilanda isu mengenai Bank Senturi. Tapi sampai akhir tidak bisa ada impeachment karena kemauan politiknya tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau seandainya gedoran dari purnawirawan ini memang kuat, bukan tidak mungkin menjadi trigger mechanism. Kalau kita bicara sebuah trigger mechanism, maka berlaku seperti apa yang dilakukan terhadap Soekarno dan Gus Dur. Akhirnya di-impeach. Soekarno kurang powerful apa? Panglima besar, panglima revolusi dan lain sebagainya, semua atribut ada. Tetapi jatuh juga dengan proses impeachment. Tapi setelah ada kematangan politik kan, pematangan politik, demo mahasiswa dan lain sebagainya, tahun 67 jatuh. Pak Harto tidak sempat di-impeach, dia mengundurkan diri. Mungkin dia tahu diri pada waktu itu. Tetapi Gus Dur di-impeach juga. Jangan salah. Gus Dur itu ya, kalau dulu impeachment di dalam Undang-Undang Dasar itu, kalau Anda sungguh-sungguh melanggar daripada haluan negara, maka akan diperingatkan. Jeger, ya kan? 3 bulan tidak dilaksanakan, tidak diperbaiki, peringatan kedua jeger. 1 bulan tidak diperbaiki, sidang istimewa. Kan begitu? Gus Dur itu dituduh dengan terlibat korupsi dari Yayasan Bulog. Ya. Dan bantuan Sultan Brunei pada waktu itu. Tetapi dia di-impeach karena apa? Bukan karena itu. Dia di-impeach karena ada sebuah akselerasi, yaitu pengangkatan Kapolri, Bimantoro, dengan ada penggantian Bimantoro dan Hairudin Ismail. Dan yang kedua apa? Yang kedua dia bubarkan DPR. Terjadi eskalasi, saat itu juga berhenti. Jadi sebenarnya sudah disconnected dengan aturan formalnya sesungguhnya. Tetapi politik memang begitu. Habibie misalnya. Habibie itu by constitutions, itu harusnya dia menjabat 5 tahun. Jadi ketika dia menggantikan tahun 98, harusnya sampai 2003. Apa yang terjadi? Setahun aja dia. Dengan kesepakatan konsensus, Undang-Undang Dasar diubah. Dalam tanda kutip. Karena itu saya katakan, dari sisi substansi banyak celah untuk mengimpeach Gibran. Cuma apakah impeachable, apakah prosedurnya itu terpenuhi atau tidak? This is the question. Dan Anda menyatakan bahwa ini pertama kali yang sebelum mengatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali, Refli Harun melihat bahwa ada celah-celah yang bisa dilakukan. Bukan saat ini aja saya mengatakan itu. Sebelum Gibran dilantik pun saya sudah mengatakan. Dan bahkan kita datang ke Dewan Perwakilan Daerah untuk mengatakan jangan dilantik karena dia ada persoalan-persoalan yang membuat dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kita mau datang juga ke fraksi yang so-called oposisi, yaitu fraksi PDIP. Unfortunately, sudah janji tapi ternyata tidak dipenuhi, akhirnya kita tidak bisa datang. Dan ini bukan kaitan, kalau misalnya komentar-komentar, ini kaitan sakit hati dan lain sebagainya. Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Enggak, ini bicara, makanya saya bilang komentar. Bagaimana Anda menjawab itu? Kalau orang bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen. Ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu aja yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi.
selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan kemudian Sianipar, Iya. maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Nah, saya harap bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, tidak pernah terjadi di era pemerintahan Prabowo ada aktivis yang ditangkap, dikriminalisasi hanya karena ngomong dan berpendapat. Makanya seorang Refli Harun bebas ngomong di Rakyat Bersuara. Kita kembali saat lagi. Oke.